Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Sulis Rohmawanto MSI dan teman-teman yang saya hormati pula, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan isi konten bedah pedoman penulisan tesis di YINU Kebumen. Saya atas nama Muhammad Jamhari, NIM 2241055, kelas B Cilacap. Bagaimana pedoman penulisan sampul? Yang pertama, sampul ada dua, yakni sampul luar dan sampul dalam. Jadi sampul dibikin dua supaya tidak hanya kelihatan dari luar aja, tapi dalamnya juga dikandung maksud supaya kelihatan apa maksud daripada isi tesis tersebut. Yang kedua, di deretan paling atas itu ada judul tesis dengan font besar Times New Roman UK 14 atau ukuran 14. Kemudian yang tengah logo YINU Kebumen, kemudian yang bawah logo gambar program pasca sarjana, tahun penerbitan, dan yang paling bawah ada penerbit. Bapak pengampu, Bapak Sulis Rohmawanto yang saya hormati. Setelah itu ada prakata pengantar, kemudian daftar isi dari mulai pendahuluan sampai penutup nanti. Itu semuanya terstruktur sedemikian rupa sehingga menambah gampangnya si pembaca akan mempelajari buku itu. Kemudian kita masuki latar belakang masalah pada pendahuluan, pemikiran, pengertian, fungsi dan tujuan tesis. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana jenis ukuran kertas, jenisnya apa, jumlah halaman, minimal 100 halaman dengan buku pendukung minimal 60 buku. Kemudian kutipan dari buku apa juga harus lengkap, tahun berapa, pengarangnya siapa atau penulisnya siapa, penerbitnya mana. Kemudian penulisan catatan kaki harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus, yaitu YINU Kebumen. Dan yang tidak kalah penting, penulisan daftar pustaka juga harus sesuai memenuhi standar. Penggunaan bahasa atau kata-kata dalam tesis YINU Kebumen adalah mengacu dari ejaan yang disempurnakan dengan huruf kapital, pemakaian huruf miring, tanda baca harus jelas, kata depan, awalan, nama kota, nama orang, nama tempat adalah berhuruf besar pada awal kata. Kemudian format tesis yaitu kuantitatif dan kualitatif atau penelitian kepustakaan. Kalau kuantitatif berarti berupa angka-angka. Perubahan yang ada pada konten tesis ini indikatornya adalah angka-angka. Tetapi kalau format penelitian kualitatif berupa teori-teori yang disampaikan oleh para pakar. Semakin banyak pakar yang menyampaikan, maka semakin baiklah dukungan tesis tersebut. Syukur-syukur si penulis bisa menyimpulkan beberapa teori yang sudah disampaikan oleh beberapa pakar, beberapa buku, tahun berapa saja, semuanya ada. Kemudian kalau penelitian kepustakaan berarti dia bisa mengambil dari satu kepustakaan atau lebih yang kontennya sama dengan judul yang sedang diangkat oleh si penulis tesis tersebut.
Kalau misalnya masalah manajemen, maka dia harus mencari mengumpulkan buku manajemen sebanyak-banyaknya. Kalau dia masalah kurikulum, berarti buku kurikulumnya harus diperbanyak. Kepemimpinan juga diperbanyak manajemen pimpinannya. Nah, yang penting pada penulisan tesis salah satunya adalah latar belakang harus mengacu pada permasalahan yang akan diangkat pada tesis tersebut. Misalnya kesenjangan apa atau gap apa yang ada pada permasalahan lembaga pendidikan atau teori-teori pendidikan, maka latar belakang ini menjadi sangat penting. Kalau akan mengangkat masalah manajemen kurikulum, nah, maka latar belakangnya di situ betapa pentingnya peran kurikulum dalam memajukan lembaga pendidikan tertentu, baik sekolah maupun madrasah atau pondok pesantren. Kalau akan mengangkat masalah manajemen kepemimpinan, maka latar belakangnya betapa pentingnya manajemen kepemimpinan sebagai hal yang sangat urgent dalam membangun sekolah atau madrasah. Sekolah madrasah akan maju salah satunya tergantung manajemen kurikulumnya dan kepemimpinannya terutama. Kalau akan menyorot masalah sarpras, latar belakangnya pun bahwa sarpras itu sesuatu hal yang sangat penting dan bagian dari hal yang bisa memajukan madrasah atau sekolah. Salah satu hal yang menentukan adalah sarana dan prasarannya. Semakin banyak prasarana dan sarana, maka semakin baik pula prestasi akademik non akademik yang akan diraih oleh lembaga pendidikan atau satuan pendidikan tertentu. Itu latar belakang. Kemudian setelah itu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini juga dikembangkan dengan formatnya apa? Kuantitatif atau kualitatif. Metode kuantitatif, metode penelitiannya nanti tentu berbeda dengan kualitatif. Kalau kuantitatif jelas berupa angka-angka dan ada cara mendapatkan angka tersebut melalui kuesioner. Tapi kalau penelitian yang bersifat kualitatif, metodologinya tentu adalah metodologi yang bersifat kualitatif, bersifat literal, bersifat teori-teori, bersifat simpulan-simpulan berupa konten-konten yang terkait dengan masalah manajemen. Saya ulangi lagi untuk pemakaian huruf kapital. Huruf kapital ini dan huruf kecil, huruf kapital, huruf kecil, koma, titik, tanda petik, dalam kurung, tanda tanya, tanda seru, ini mesti diperhatikan. Karena sebaik apapun konten tesis yang akan diangkat, kalau ternyata pemakaian huruf ini salah, maka pasti kita akan dianggap keliru dan harus diperbaiki lagi. Oleh karena itu kontennya baik, materinya baik, pemakaian huruf kapital dan tanda-tanda baca itu benar, maka semakin sempurnalah tesis tersebut. Oleh karena itu kita harus berpedoman pada ejaan yang disempurnakan. Kemudian masalah kutipan. Kutipan ini penting karena adalah merupakan kata-kata atau kalimat yang disusun oleh seorang pakar. Jangan sampai kutipan ini istilahnya diplesetkan atau diira-ira atau diedit oleh si penulis. Maka si penulis harus mengutip apa adanya dari buku tersebut tanpa mengurangi sedikit pun, apalagi menambahkan, karena itu akan menyebabkan salahnya etika penulisan tesis. Seperti itu. Kutipan itu
jangan terlalu banyak, meskipun harus letterluck dan apa adanya dalam buku, tapi jangan terlalu banyak karena nanti ada proses plagiarsi. Nah, proses plagiarsi inilah yang salah satunya menentukan bahwa penulisan tesis itu lebih mayoritas dari produk pemikiran penulis dibanding dengan mengutip daripada kalimat-kalimat milik orang lain atau hasil karya orang lain. Semakin banyak pendapat pribadi yang didukung dengan pendapat para pakar, maka semakin baik pula tesis tersebut. Tetapi kalau hanya kita mengutip, menyadur, menyalin, mengcopy paste dari hasil karya orang lain yang tidak bertanggung jawab, maka hal itu pasti akan ketahuan oleh si penguji tersebut, pasti ketahuan. Beberapa rekan mengatakan bahwa kalau kita mengcopy paste dari hasil karya yang lain pasti ketahuan, baik di dunia online maupun di offline pasti akan ketahuan. Bapak dosen yang saya hormati, demikian bedah tentang konten metodologi penulisan tesis sebagai pedoman kita di dalam menulis tesis di YAINU Kebumen. Sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Atas kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.